Shalom saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari saudara kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa surga, kami bersyukur terima kasih atas rahmat anugerah-Mu. Pagi ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan kuasa-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Dia Yesus telah mati. Mari kita berdiri. Amin.
kasih atas pengorbanan Kristus di Kalvari. Engkau telah menebus hidup kami, yaitu mengampuni dosa kami. Sehingga pagi ini kami boleh datang kembali bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kami diteguhkan dan dikuatkan dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini, supaya kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan sampai kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami buka hati, kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, atas anugerah dan kemurahan Tuhan kita memasuki bulan 11 pada tahun 2020 ini. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan di padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun adalah padang yang sangat gersang, susah air. Artinya saudara, padang gurun itu melambangkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang gersang, kehidupan yang seolah-olah tidak ada harapan. Padang gurun juga menunjukkan kepada tidak ada satu petunjuk jalan secara lahiriah atau rambu-rambu, ya. Nah, saudara, itu sebabnya penyertaan Tuhan di padang gurun itu sangat penting. Sebab karena penyertaan Tuhanlah, saudara, kita akan dapat melewati padang gurun dan kita juga akan melihat jalan yang dibuat oleh Tuhan. Itu sebabnya Musa pernah berkata, Tuhan jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai kami. Musa menyadari, saudara, tanpa penyertaan Tuhan itu tidak dapat berbuat sesuatu pun, walaupun perkara yang kecil. Demikian juga kita, saudara-saudara, tanpa penyertaan Tuhan kita juga tidak dapat berbuat apa-apa, khususnya di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan dapat melewatinya dan kita akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan membuka, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya ingin membaca mulai ayat 17, berkata demikian. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam.
di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini sungguh luar biasa, saudara. Tuhan itu bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan juga tetap menyertai dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga kita, saudara. Tuhan bukan saja membebaskan kita dari perbudakan dosa, tetapi Tuhan juga menyertai kita, memimpin kita, saudara, hidup yang penuh dengan pergumulan ini sampai kita masuk kepada kemuliaan. Saudara, di sini kita melihat, saudara, kita punya kebanggaan. Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Allah terus-menerus berjanji kepada kita untuk tetap menyertai kita. Sama dengan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyertai saudara, demikian juga Dia berjanji kepada kita, saudara, untuk menyertai sampai selama-lamanya. Saudara, kisah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menyertai selama perjalanan di padang gurun hingga akhirnya masuk tanah Kanaan, membuktikan bahwa Tuhan menepati janjinya. Jadi Tuhan kita ini tidak pernah berdusta. Kalau Dia berkata aku setia, Dia tetap setia. Kalau Dia berkata aku menyertai engkau, Dia tetap menyertai kita dalam segala keadaan. Ini satu kebanggaan dalam setiap hidup kita, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa sedemikian rupa, yang tetap setia menyertai kita sampai kesudahan alam. Itu sebabnya setiap kita tidak boleh meragukan janji Tuhan. Setiap kita harus mengimani janji Tuhan, menjalaninya dengan satu ketaatan. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Apa saja sih yang dapat kita pelajari dari kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan? Yang pertama adalah kita harus mengikuti jalan Tuhan. Secara geografis, saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan memakan waktu hanya beberapa bulan saja apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi bangsa Israel membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan. Jadi sebetulnya, saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu kalau secara geografis, saudara, melalui sebelah utara itu hanya beberapa bulan saja. Ya, saudara, tetapi mengapa Tuhan itu, saudara, menuntun bangsa Israel itu berputar melalui padang gurun, saudara? Ya, inilah jalan Tuhan yang kadangkala, saudara, kita tidak dapat mengertinya. Kita susah untuk memahaminya.
Kadangkala kita berdoa, Tuhan berkati kami hari ini, tetapi berkatnya itu tidak kunjung-kunjung datang, saudara. Atau Tuhan berikan kami jalan keluar hari ini, kami mengalami jalan buntu, tetapi Tuhan belum lagi buka jalan, tapi hidup kita masih mutar-mutar dan lain sebagainya. Artinya, saudara, kadangkala kita juga sulit sekali untuk memahami jalan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca dahulu, saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8, saudara, di sana Tuhan mengatakan firman-Nya begini. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jalan Tuhan itu dengan jalan manusia perbedaan langit dan bumi. Ini yang kadangkala sukar untuk kita pahami. Walaupun demikian, saudara, kita perlu mentaati apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Karena jalan kita ini, saudara, adalah jalan yang kadangkala menyesatkan, yang kadangkala kita, oh ini jalan yang benar, tetapi menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan Tuhan walaupun sulit, walaupun sempit, saudara-saudara, itu akan menuju kepada kehidupan, itu akan menuju kepada keberhasilan. Dan mau tidak mau, saudara, maka kita perlu mengikuti jalan Tuhan. Jangan cepat-cepat kita, saudara, untuk mendapatkan, saudara, jalan pintas, saudara, karena itu akan menyesatkan kita. Tetapi kita akan mengikuti jalannya Tuhan walaupun sulit, saudara, yang pada akhirnya jalan Tuhan itu, saudara, akan membawa kepada kedamaian, kesejahteraan, dan keberhasilan. Seringkali jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia, sehingga kita kesulitan untuk memahaminya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita. Coba, saudara, tadi kalau melewati jalan tanah Filistin itu hanya beberapa bulan saja. Tapi ketika Tuhan menuntun, saudara, memutar jalan melalui padang gurun, saudara, melewati laut Tiberau, saudara, melalui padang gurun Sin dan lain sebagainya, itu ditempuh 40 tahun. Itu menunjukkan, saudara, jangan sampai kita ini memiliki pikiran untuk cepat-cepat berhasil. Tetapi mari, saudara, kita akan mengikuti jalannya Tuhan yang terbaik. Sebab Tuhan berjanji walaupun kita banyak mengalami peperangan, hidup di padang gurun, Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan akan menyatakan mujizatnya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Laut saja terbelah menjadi dua oleh karena kuasa Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun Sin, saudara, tidak menemukan air, Tuhan bisa membuka batu gunung, mengeluarkan air. Tuhan bisa menurunkan roti dari surga, sehingga setiap hari bangsa Israel mengambil mana itu, saudara. Tuhan juga bisa mengirim burung-burung puyuh, saudara, sehingga bangsa Israel, saudara, memakan daging setiap hari. Itulah jalan Tuhan, saudara. Ketika kita mengalami, saudara, kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya, biarlah kita akan tetap setia dan mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan akan buka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara sekalian kesulitan memahami jalan Tuhan?
Saudara, saya juga kadangkala kesulitan dalam memahami jalan Tuhan. Sudah tahu bukan, pergumulan saya adalah tulang punggung ini. Kami sudah beberapa kali ke dokter, saudara, dan hasil rongsen dari dokter itu memang tulangnya itu sudah nggak bener lah gitu ya, saudara. Ya, makanya saya tidak boleh jongkok terlalu lama, mengangkat beban melebihi dari 7 kilo. Saudara, tidak boleh lagi nyopir, saudara, selama 2 jam terus menerus, saudara. Pokoknya kalau duduknya lama terus berdiri, jangan jalan-jalan, berdiri saja, sudah boleh. Itu pergumulan. Saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan ya tulang ini, saudara. Tapi saudara, ya Tuhan belum memberikan jawaban. Ya, Tuhan masih memberikan jawaban tunggu. Itu seringkali tidak kami pahami, saudara. Kemudian saya baca Alkitab itu, saudara, ketika saya membaca orang yang sakit kusta itu, saudara, dia datang kepada Tuhan, bersembah sujud di hadapannya, kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ketika itu Tuhan menjawab, aku mau, dijamah jadilah tahir, jadi tahir. Kok saya tidak mengalami seperti itu, gitu ya, saudara. Perwira Kapernaum ketika dia mengadukan hambanya yang sakit lumpuh sangat menderita, Tuhan berkata, ya aku mau datang. Tuhan, jangan datang ke rumahku karena aku tidak layak menerima engkau. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Tuhan katakan, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Itu, saudara, Tuhan menjawab secara langsung seperti itu. Kok saya enggak seperti itu, gitu ya, saudara. Tapi ketika saya membaca Matius pasal 15 mulai ayat 21, saudara, ketika seorang wanita yang mengadukan anaknya dirasuk setan sangat menderita, dia datang kepada Tuhan berteriak-teriak. Tapi Tuhan tidak memberi jawaban. Wah, ini nih, ya, memberi teguran. Tuhan juga tidak memberikan jawaban. Sampai murid-muridnya pun terganggu. Tuhan, wanita itu mengikut kita berteriak-teriak, usir saja. Wah, saudara, kejam sekali murid-muridnya Tuhan. Saudara, ada orang yang mau datang kepada Tuhan, suruh musir. Begitu Tuhan buka mulut, saudara, aku diutus hanya untuk umat Israel yang terhilang. Tetapi wanita ini terus sudah datang kepada Tuhan, kemudian menyembah. Saudara, tidak berteriak-teriak lagi, menyembah Tuhan. Kemudian dia berkata, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anakku, sembuhkanlah anakku. Terus dia menyembah, saudara. Tuhan berkata tidak layak untuk mengambil roti di meja anak-anak, kemudian diberikan kepada anjing. Saudara, tetapi wanita itu, saudara, berkata, ya Tuhan, benar kata Tuhan, bahwa anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, itu saya merenungkan, berarti Tuhan pun bisa seketika menjawab doa kita. Wah, enak, itu jos, saudara. Ya, tetapi ketika tidak dijawab-jawab, merupakan satu pergumulan yang perlu kita teladani. Adalah wanita Kanaan itu, saudara, dia terus mendekat kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, walaupun mungkin perkataan Tuhan itu sangat menyakitkan, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, dia membenarkan Tuhan. Bahkan, saudara, dia berkata bahwa anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan melihat kesetiaan dari perempuan Kanaan itu, saudara, dan pada akhirnya maka wanita Kanaan itu, saudara, mengalami kemenangan walaupun melewati padang gurun pergumulan, saudara.
Maaf jatuh. Padang gurun pergumulan, saudara, tetapi toh akhirnya, saudara-saudara, Tuhan memberikan jawaban. Apakah hari-hari ini engkau mengalami pergumulan, saudara-saudara? Ya, kemarin ketika saya mendengar Opung Yohana masuk rumah sakit di Animah, kemudian mendengar masuk rumah sakit di Elizabeth, itu saya juga sedang sakit, saudara. Ya, jadi selama 4 hari, saudara, saya tiduran terus, ya saudara. Badannya mengilu semuanya, saudara. Ya, kami juga sakit, kemudian kami tidak bisa kemana-mana, ya. Kemudian kemarin saya ke dokter periksa lagi, saudara-saudara, puji Tuhan, hasil tes kolesterol ini dan lain sebagainya semuanya bagus, saudara. Ya, masih sekali lagi tesnya nanti tanggal 13 oleh dokter, saudara. Itu sekali lagi, ya, karena memang hasilnya bagus, darah gulanya bagus, kolesterolnya bagus, hanya triglyceridnya yang agak tinggi, saudara, yang dikehendaki 150, saya ada 182, ya agak tinggi, saudara. Tetapi dokter bilang itu masih bagus, ya itu masih bagus dan lain sebagainya. Itulah pergumulan-pergumulan, dan kami percaya, saudara, ketika kami setia kepada Tuhan, tetap merendahkan hati, percaya kepada firman-Nya, maka ada waktu tertentu yang Tuhan akan nyatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi ketika saudara mengalami padang gurun, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lemah. Terus engkau mendesak Tuhan, engkau berlutut di bawah kakinya, engkau terus bertalu-talu memintanya dengan penuh belas kasihan. Jadi saudara, ketika kita mengalami itu, saudara, yang dibutuhkan ada kesetiaan supaya kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Itu sebabnya baca firman-Nya, banyak berdoa, maka firman itu akan memberikan petunjuk. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, saudara-saudara sekalian, untuk melewatinya. Seperti bangsa Israel, saudara, ketika dia mengikuti, saudara, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, maka bangsa Israel tidak pernah tersesat di padang gurun. Dia akan menemukan rumput, dia akan menemukan pertolongan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Di dalam pasal 13 tadi, saudara, Keluaran pasal 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat yang ke-21 berkata, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dan waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa. Ketika bangsa Israel mengikuti tuntunan Tuhan, siang hari, saudara, tuntunan Tuhan berupa tiang awan. Ketika tiang awan itu ke barat, saudara, maka bangsa Israel harus berjalan ke barat. Kalau ke utara, dia harus berjalan ke utara. Kemana, saudara, tiang awan itu pergi, kesanalah bangsa Israel pergi. Kemana tiang api itu pergi, kesanalah bangsa Israel pergi. Karena itu menunjukkan pimpinan dan tuntunan Tuhan yang tidak pernah salah. Bagaimana dengan kita, saudara? Tadi sudah saya katakan, ketika kita setia dalam membaca firman, firman itulah terang bagi kita. Firman itu adalah suluh bagi perjalanan kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, walaupun sukar. Itu yang dinamakan mengikuti tuntunan Tuhan. Tiang awan dan tiang api
Tuhan menuntun bangsa Israel, Dia berjalan di depan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan, melainkan kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada di depan kita. Tuhan itu menuntun. Ketika Tuhan belok ke kiri, kita juga perlu belok ke kiri. Ketika Tuhan berjalan lurus, kita juga perlu berjalan lurus. Itu yang disebutkan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Baca Alkitab, saudara. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-119, mari kita akan baca Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 berkata demikian. Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kaki itu berbicara tentang perjalanan. Firman itu pelita bagi perjalanan kita. Dunia ini penuh kegelapan. Dunia ini diselimuti oleh dosa. Tetapi firman Tuhan itu, saudara, akan memberikan pelita bagi perjalanan kita dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan akan memberi petunjuk. Firman Tuhan akan memberikan terang dalam perjalanan kita. Tidak mungkin Tuhan itu menyesatkan kita. Tidak mungkin Tuhan itu membelokkan jalan kita yang berbeda dengan jalannya. Tidak, saudara. Walaupun tadi firman Tuhan, jalanku itu, saudara, seperti tingginya bumi dan langit. Tapi ketika kita mengikuti firman-Nya, kita pasti mendapatkan jalan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut sebab Tuhan menyertainya. Saudara, apa sih bayang maut, saudara? Bayang-bayang maut adalah bayang-bayang kematian. Entah itu, saudara, jalan kita sangat pekat, gelap, saudara. Tetapi Tuhan ada di sana. Membuat jalan yang pekat itu menjadi terang. Membuat jalan yang berliku-liku itu menjadi lurus. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Jadi ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, saudara, selalu melihat jalan yang luar biasa. Mari kita akan melihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Rancangannya damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini penyertaan Tuhan. Dia memberikan harapan masa depan kita. Ketika kita mau mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Haleluya. Anda mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupan Anda? Mengalami enggak? Saya banyak sekali mengalami ini. Ya. Mengalami ini banyak sekali. Ya, Tuhan itu baik. Ketika kekurangan, Tuhan, saudara, memberikan berkat-Nya. Ketika ada dalam kelemahan, tak berdaya, saudara, tak berdaya, benar-benar tak berdaya, kuasa Tuhan turun memberikan kemampuan. Ketika saudara bisa meneteskan air mata, Tuhan memberikan penghiburan. Itu saya alami.
Setiap hari kita harus bisa mengalami tuntunan dan pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa memuji-muji Allah. Ketika saudara sukar untuk memuji Tuhan, setel HP saudara setel ya nyanyian-nyanyian, atau mungkin khotbah-khotbah saudara, itu akan membangkitkan engkau, memberikan gairah, memberikan pengharapan. Itu juga berbicara tentang tuntunan Tuhan. Ketika saudara sedang mandi, mungkin tiba-tiba di dalam hati kok suruh nyanyi ini, saudara nyanyi saja walaupun sambil mandi, saudara, ataupun sambil memasak, ataupun sambil kerja, saudara menyanyi walaupun tidak berteriak, saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan. Itu yang namanya tuntunan Tuhan. Atau saudara, ketika saudara mau tidur, tiba-tiba Tuhan suruh membuka Alkitab, saudara, kemudian engkau membaca dan engkau melihat saudara firman Tuhan di sana, dan itulah tuntunan Tuhan membangkitkan saudara-saudara sekalian. Seperti bangsa Israel ketika mengalami banyak persoalan-persoalan, tidak ada air, batu gunung bisa mengeluarkan air. Itu Tuhan yang membuatnya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit. Yang penting kita taat pada tuntunan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Kita harus terus-menerus, saudara, menyertakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Coba kita baca kembali dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saudara berkata demikian, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beralih. Dia tetap ada di depan bangsa Israel untuk menuntun perjalanan. Demikian juga Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka Tuhan akan ada di depan kita, menuntun kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kita. Dan pimpinan Tuhan itu tidak pernah akan beralih. Itu sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat 31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kesukarankah, kesempitankah, kekurangankah, sakit penyakitkah? Siapa lawan kita? Maka ayat 37 berkata, kita lebih dari orang-orang yang telah menang karena Tuhan yang mengasihi kita. Jadi Tuhan itu selalu memberikan jalan kemenangan bagi setiap orang yang mau mengikuti tuntunan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, itu bahaya. Ya. Saudara, itu bahaya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan tersesat. Kita akan disesatkan. Kita tidak akan melihat jalan Tuhan. Maka itu sebabnya, saudara, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, saudara, ketika mau menyeberangi sungai Yordan, saudara, maka tentara-tentara Israel pada waktu itu tidak boleh jauh dari imam-imam yang membawa tabut. Kenapa, saudara? Supaya bangsa Israel itu lihat imam itu berhenti di mana, imam itu berjalan kemana, supaya dia melihat. Tidak boleh jauh, saudara. Ya, demikian juga engkau tidak boleh jauh dengan gembalamu yang baik, itulah Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh jauh, saudara. Engkau harus dekat dengan firman-Nya.
baca firman-Nya, terus berdoa, engkau dekat saudara, sehingga engkau tahu jalan Tuhan, engkau mendengar suara Tuhan. Tuhan mungkin akan berkata belok kiri, belok kanan, lurus, dan engkau mengikutinya, maka engkau akan mengalami namanya kemenangan. Seperti bangsa Israel saudara, bahwa tiang awan dan tiang api itu tidak pernah beranjak dari depan bangsa Israel, sehingga siang dan malam bangsa Israel bisa berjalan di sana, walaupun di padang gurun, walaupun banyak saudara namanya saudara-saudara binatang-binatang yang berbisa, ular berbisa, kalajengking yang berbisa, saudara, tetapi karena ada terang Tuhan, maka bangsa Israel tahu bahaya ada di depannya, tahu batu ada di depannya. Kenapa? Diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur kepadanya. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, pimpinan Tuhan yang luar biasa. Jadi Yesus tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi Dia telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Musuh kita yang terakhir itu adalah maut, dan maut itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Dia naik ke surga, memohon kepada Bapa supaya diberikannya Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan ke muka bumi ini untuk menyertai orang yang percaya. Jadi hari-hari ini saudara, Roh Kudus menyertai saudara siang dan malam. Ketika engkau bekerja, engkau masak, engkau tidur, engkau beristirahat, Roh Kudus selalu bersama-sama dengan saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Roh Kudus akan memberikan satu kemampuan, kekuatan dalam hidup saudara. Jadi Yesus bukan saja mati, tetapi Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia mengutus penolong yang lain, itulah Roh Kudus. Jadi yang ada dalam hidupmu hari ini adalah Roh Kudus. Jangan engkau dukakan Roh Kudus dengan berjalan menurut kehendakmu sendiri. Jangan dukakan oleh Roh Kudus karena engkau menyimpan kepahitan-kepahitan. Jangan dukakan Roh Kudus karena engkau menyimpan dosa. Mari saudara, kita akan membersihkan diri kita dengan darah Yesus supaya kita berkenan kepadanya. Itu sebabnya Efesus berkata kegeraman, kemarahan, kepahitan itu harus dibuang jauh-jauh dari kita, karena itu bisa mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berduka dalam hidup kita, otomatis diri kita juga akan berduka. Tidak ada penghiburan di sana karena Roh Kudus sedang berduka. Tetapi ketika kita hidup berkenan kepadanya, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan memimpin dalam hidup kita sampai kita masuk kepada kemuliaannya. Tuntunan Tuhan juga sekarang ini dinyatakan oleh pemerintah kita supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Amin. Kalau di luar rumah saudara pakai masker, haleluya ya. Saudara, itu juga merupakan tuntunan Tuhan. Karena pemerintah itu wakilnya Tuhan, saudara. Ya, harus kita dengar apa yang dikatakan pemimpin-pemimpin kita untuk kita dapat memutus perkembangan virus corona. Cuci tangan sering-sering dengan sabun. Saudara, jauhi kerumunan. Saudara, jaga jarak dalam kita berbicara. Itu saja saudara, itu jalan Tuhan. Karena kita juga tidak tahu virus corona itu saudara ada di mana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memakai masker saudara, kita cuci tangan, kita jauh jarak, itu caranya saudara untuk kita melepaskan diri dari bahaya itu. Saudara, itu sebabnya mari kita akan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti menuntun kita secara indah.
Tatkala kita lemah, Dia beri kekuatan. Tatkala kita mengalami jalan buntu, Dia akan buka jalan. Tuhan itu menolong tepat waktunya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu terlambat. Pas waktunya Tuhan itu pas bagi kita. Itu sebabnya ikutilah waktunya Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Nantikan Dia penuh dengan kesabaran dan iman. Pasti Tuhan menolong kita. Amin. Baik, kita akan bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyikan Bukan Dengan Barang Fana. Saya undang Pak Eko dengan Maria untuk pelayanan perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana membayar dosaku,
Kau ingin kita angkat roti dalam tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus ini. Berikan kami pengertian yang benar Tuhan, bahwa ini adalah tubuh-Mu yang telah Engkau pecah-pecahkan supaya mempersatukan kami, dan oleh sebab bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, itulah sebabnya oleh darah-Mu Engkau telah mengkuduskan kami, melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dalam tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu telah tertumpah di Bukit Golgota untuk menebus hidup kami, yaitu mengampuni dosa kami. Oleh darah-Mu itu Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menghampiri tahta kudus, untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus. Engkau berkenan kepada setiap orang yang percaya akan pengorbanan-Mu, bahwa Engkau telah mati dan bangkit pula. Engkau yang telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami untuk menjadi penolong, penghibur dan pengkuat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang tak terbatas. Kau yang telah pilih dan panggil kami untuk menjadi umat ketebusan-Mu. Engkau juga yang menuntun hidup kami di tengah-tengah pergumulan kami. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Allah yang ajaib. Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan, hamba pribadi, istri, siapapun juga yang mengalami sakit, kami berdoa uluran tangan Tuhan, belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang kami minta dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan, dalam nama Yesus kekuatan Tuhan. Sebab ketika kami lemah, kuasa-Mu yang sempurna turun menaungi kami, menguatkan kami. Berkati ya Tuhan umat-Mu dalam segala usaha dan mata pencariannya. Khususnya berkati rohani mereka, roh mereka, supaya mereka kuat di dalam Engkau yang selalu memuliakan Tuhan walaupun hidup di tengah-tengah padang gurun. Terima
Terima kasih, berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota Wangon. Berkati kota kami, desa kami. Oh Tuhan, lingkungan kami Engkau memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden sampai ke RT RW. Tuhan menyertai dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu kekal selamanya. Kami coba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami seperti Opung Yohana. Ya Tuhan, mungkin sedang mengalami pemulihan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah. Yang lain-lainnya ya Tuhan, yang belum bisa beribadah karena usia, Tuhan kiranya Engkau juga melawat, meneguhkan dan menguatkan mereka. Terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami di perjalanan yang kami buka usaha. Tuhan juga menyertai buat kami berhasil dalam segala perkara. Anak-anak kami yang masih studi dalam online dan lain sebagainya, kiranya juga Tuhan berikan kemampuan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih, berkati pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik dan lain sebagainya. Tuhan sertai dan Engkau pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati segala usaha dan mata pencarianmu, diberkati pelayananmu, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya pulanglah dengan rahmat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.